وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الطلاب وطالبات الأحباء في هذه الفرصة السانحة نستمر في تعليمنا في علوم الحديث. Untuk teman-teman siswa kelas 11 maupun siswi kelas 11 silahkan untuk melihat daripada kitab Manzumah Baikuni, yaitu halaman bait yang ke-5 tentang hadis hasan. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai hadis sahih. Jadi hadis sahih itu termasuk ke dalam kategori hadis yang paling pertama di dalam pembahasan kitab Baikuni. Syarat dan ketentuan daripada hadis sahih sudah dikatakan di awal bahwa hadis sahih itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Artinya bersambung itu dari perawi sampai yang perawi terbawah, misalnya daripada dari si C kepada B kepada A itu, ataupun dari bawahnya lagi dari E, D, C, A, C kemudian B kemudian A itu tidak terputus, maka itu dinamakan ittisalus sanad. Nah, nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab hadis sahih. Ketika kita tidak perlu susah lagi buka Riyadhus Shalihin ketika di situ dikatakan hadisun sahihun, nah itu sudah. Cuman tidak disebutkan sanad daripada hadisnya. Mungkin bisa lihat kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada ruwat. Perawinya itu bersifat adil. Adil dalam adalah dalam ilmu hadis itu kemarin sudah dibahas. Anakul rawin min ruwati ittasaffa bi qawlihi musliman balighan aqilan wa fasikin. Jadi yang dinamakan adalah di dalam ilmu hadis itu perawi yang bersifat muslim, baligh dan aqil. Tidak fasik. Tidak fasik, kemudian dia menjaga muruah, kehormatan dirinya. Dia tidak melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil, tapi dosa kecil dia tidak melakukan secara terus-menerus, ataupun dia melakukan dosa besar, irtikab walal kabair, atau musirun ala shaghair, senantiasa melakukan dosa kecil ataupun dia melakukan dosa besar, itu juga akan mempengaruhi kesahihannya hadis. Nah, kemudian turuat, kemudian ada mulailah, ada musyudud. Nah, kemarin semuanya sudah dibahas itu. Nah, sekarang kita akan membaca mengenai hadis hasan. Hadis hasan itu dalam Baikuni dikatakan wal hasanul ma'ruf turqan wa qadat rijaluhu laka sahih istaharat. Hadis hasan itu adalah hadis yang ma'ruf turqan. Hadis yang jalan riwayatannya itu diketahui wa qadat dan banyak. Periwayatannya diketahui oleh banyak perawi, juga banyak jalannya. Artinya jalur ataupun silsilah perawinya itu banyak. Rangkaian perawinya itu sangat banyak. Tapi rijaluhu laka sahih istaharat. Perawi hadis hasan ini tidak seperti hadis sahih. Dalam kemasyhurannya, dalam popularitasnya tidak sama seperti hadis hasan. Jadi itu mengenai hadis hasan. Nah, di dalam kitab At-Taysir fi Mustalahil Hadis dikatakan ta'rif al-Khattabi yang dinamakan hadis sahih menurutnya washtahara rijaluhu, hadis perawinya masyhur, wa alaihi madaru aktsarul hadis wa huwa alladhi yaqbalu aktsarul ulama. Jadi hadis hasan ini termasuk hadis yang perawinya masyhur menurut Al-Khattabi. Wa alaihi madaru aktsarul hadis, dan ini
hadis-hadis hasan ini banyak beredar. Menurutnya juga wallahi yaqbalu aksarul ulama. Hadis hasan menurut Al-Khattabi, menurutnya adalah hadis yang banyak diterima oleh ulama. Wa yastamilu ammatul fuqaha. Dan hadis hasan ini juga banyak digunakan oleh mayoritas ahli fikih. Artinya hadis-hadis hasan itu bisa digunakan sebagai argumentasi dalil di dalam ilmu fikih, karena menurut Al-Khattabi ini hadis hasan banyak digunakan oleh mayoritas ahli fikih. Kemudian ta'rif at-Tirmidzi, menurut definisi yang diungkapkan oleh Al-Imam Tirmidzi adalah kullu hadisin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib. Jadi menurutnya adalah, menurut Imam Tirmidzi, semua hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi, yang di dalam sanadnya itu tidak ada orang yang melakukan kebohongan, tidak ada orang yang dituduh ataupun dikira ataupun diduga melakukan kebohongan. Jadi hadis hasan itu hadis di mana perawi-perawinya itu tidak ada salah seorang pun yang terduga melakukan kebohongan. Itu menurut Al-Imam Tirmidzi. Walaupun hadis syadzan, juga tidak termasuk hadis yang sahih. Kemarin sudah dibahas dalam hadis sahih, syadz itu adalah hadis yang bersifat ganjil. Dalam perawinya itu meriwayatkan bentuk yang lain dari jalur yang lain, kemudian ada perbedaan dengan mayoritas ulama ahli hadis. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Kemudian juga tidak meriwayatkan daripada riwayat yang dari jalan yang lain, bentuk yang lain. Wa huwa indana hadisun hasan. Nah, ini menurut Imam Tirmidzi adalah termasuk ke dalam kategori hadis hasan. Jadi itu mengenai hadis hasan. Yang ta'rif Ibnu Hajar, qala wa khabarul ahad bi naqli 'abdin tamin ad-dabtu muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syadhin huwa as-sahih li dzatihi. Tapi dia berbeda. Mengenai ta'rif daripada yang hadis hasan, Ibnu Hajar mengatakan hadis ahad binaqli adin, hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang bersifat adil, tobit, mutasilus sanad, yang tidak berilat, tidak berpenyakit, tidak sah, ini termasuk ke dalam kategori hadis hasan, hadis sahih, tapi hadis sahih lidatihi. Menurut definisi daripada Imam Ibnu Hajar. Jadi kapan ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhabitnya sempurna, kemudian sanadnya bersambung, tidak ada ilat, tidak ada syadz, artinya yang periwayatan yang ganjil, maka itu termasuk hadis sahih, tapi sahihnya itu sahih lidzatihi. Fa in khafa dhabtu fal hasan lidzatihi. Maka ketika dhabitnya kurang, dhabitnya itu kurang dhabit dia sedikit, maka dia termasuk ke dalam kategori hadis hasan lidzatihi. Jadi Imam Ibnu Hajar berbeda dengan Imam Tirmidzi, berbeda dengan Al-Khattabi tadi di awal. Dia hadis hasan itu bisa menjadi hadis sahih lidzatihi ataupun hadis hasan lidzatihi. Nah, nanti ya bisa dilihat secara lebih luas lagi, tetapi yang paling mendasar adalah hadis hasan itu adalah suatu hadis yang ma'ruf turuqan. Jalan periwayatannya itu dikenal banyak orang, kemudian banyak periwayatannya. Tetapi hadis hasan ini la kas-sahih istaharat. Perawinya rijaluhu la kas-sahih istaharat. Perawinya tidak seperti hadis sahih di dalam popularitasnya. Di dalam popularitasnya tidak mencapai hadis-hadis sahih.
Nah, itu mengenai hadis hasan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih lebih luas lagi ya teman-teman, siswa maupun siswi kelas 11 bisa melihat lagi dalam buku-buku mengenai ulumul hadis yang lain supaya ilmunya lebih banyak dan lebih luas lagi. Dan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.